Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Maulana Putra dengan NPM 07230. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal praktikum di modul 7 dan 8 pada pertemuan keempat. Jadi pada soal yang ke-1 itu membuat penjadwalan untuk membuat file txt dengan nama sistem operasi ke-34.txt dalam setiap 1 menit dan menghapus file tersebut di setiap 2 menit. Jadi di setiap 1 menit file yang bernama sistem operasi ke-34.txt itu akan menambah di setiap 1 menitnya. Lalu di setiap 2 menitnya itu file tersebut akan terhapus. Jadi kita masuk ke dalam terminal, kita menggunakan perintah crontab min e. Kemudian kita tuliskan di bawah sini perintah, yaitu bintang bintang ring 1 bintang. Nah, kemudian touch home username setelah itu nama filenya yaitu sistem operasi 34 sistem. Jadi ini ada 3 file ya, sistem operasi sama xxiv.txt. Kemudian ini untuk yang bintang garing 1 ini maksudnya untuk menambahkan file tersebut di setiap 1 menit. Kemudian yang kedua, bintang garing 2 bintang ini untuk menghapus file di setiap 2 menitnya. Jadi kita menggunakan rm remove spasi home spasi username spasi nama filenya sistem operasi xxiv.txt. Nah, jadi ini akan menghapus file sistem operasi xxi ini di setiap 2 menit ya. Garing 1 ini maksudnya menit. Jadi pemahaman saya yang garing 1 itu menit, yang kedua itu jam, yang ketiga itu hari, yang keempat itu bulan, yang kelima itu tahun. Nah, setelah ini kita save, Ctrl X, kemudian Ctrl Y, kemudian langsung enter. Untuk setelah kita membuat perintah mengisi konfigurasi crontab, kita lihat di mana itu di files. Nah, tinggal ini ini akan nambah sistem operasi xxiv.txt dalam setiap 1 menit. Jadi kita tunggu saja di setiap 2 menit itu dia akan menghapus lagi. Ini kan jam 05.13, jadi 2 menitnya lagi sekitar di menit ke 15 dia akan secara otomatis menghapus. Kita tinggal tunggu saja 2 menit.
ini di setiap 1 menitnya dia akan nambah terus dia akan nambah lagi di setiap 1 menit. Nanti di menit ke 15 dia akan menghapus satu file sebelumnya, 1 menit sebelumnya. Tinggal tunggu 1 menit lagi. Jadi untuk mengatur waktu sih tinggal ditaruh berapa angkanya ya. Kalau yang bintang ke 1 itu menit, kalau mau diganti ke 5 menit ya bintang garing 5. Kalau yang tadi sebelah kanan jam, bintang garing 2 jam ya artinya. Ini sudah menit ke 15, kita tinggal tunggu saja. Nanti akan terhapus dengan secara sendirinya karena sudah diberi perintah penjadwalan setiap 2 menit akan di remove. Oh, udah kan? Tadi terlihat berkedip kan? Itu dia itu maksudnya itu gini. Jadi kan setiap 1 menit kan dia nambah ya, 1 menit nambah. Jadi setiap 2 menit dia menghapus lalu menambah lagi. Jadi nggak ada intinya gitu. Jadi untuk itu yang penjelasan sepahaman saya untuk nomor 1. Kita lanjut ke yang nomor 2 di Windows. Setelah penjelasan di nomor 1 yaitu membuat penjadwalan sesuai dengan penjelasan yang saya berikan tadi, maka lanjut ke soal yang nomor 2 yaitu menginstal OS Windows 10 tepatnya di VirtualBox. Ketika OS Windows sudah selesai terinstall, telah terdapat instalasi aplikasi pemrograman yang pernah dipakai di semester 1 minimal 3 tanpa harus melakukan instalasi aplikasi tersebut. Jadi untuk yang nomor 2 ini yang tentunya mendownload VirtualBox, tinggal kalian cari di Google, tinggal ketik, kemudian sama dengan OS Windows, kalian download Windows 10 tipe ISO. Setelah di-download, maka kita membuka aplikasi VirtualBox-nya. Buka VirtualBox, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita new, kita beri nama. Saya akan memberikan nama 10. Ini saya taruh di E.
kita sesuaikan rekomendasi. Ini langsung klik, ini next, ini juga sesuaikan dengan rekomendasi. Ya, setelah itu kita telah selesai membuat powernya. Kemudian kita setting masuk ke sistem aset ke storage. Nah, ini kan disknya kosong ya, kita masukkan disk yang sudah di download tentunya. Nah, ini dan kita masukkan, kemudian ini dijadikan di bawah, sedangkan ini di atas. Ya, oke. Kemudian kita langsung start saja. Nah, dalam menginstalasi ini cukup lama, jadi kalian bisa skip atau menunggu, terserah kalian. Ini next, install now. Jadi nanti kita caranya untuk masuk ke Windows yang dimana kita sudah terdapat instalasi aplikasi tanpa harus kita mendownloadnya di dalam Windowsnya, yaitu dengan menggunakan audit mode. Nah, untuk audit mode-nya nanti saya beritahu caranya. Ini sedang melakukan instalasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi ditunggu saja atau boleh di skip. Untuk proses installing Windows setupnya sudah selesai, jadi nanti ada install lagi, jadi masih lama installannya, jadi ditunggu saja. Setelah menunggu cukup lama, maka akan menampilkan listening. Ya, ini biarkan saja. Kalau mau dengar ya silakan. Nah, untuk ini kita memilih ya negara ya. Kita pilih Indonesia. Nah, setelah itu kita yes. Kita tunggu lagi. Nah, ya. Untuk ini kita masuk ke audit mode, yaitu dengan cara menekan Ctrl Shift F3. Nah, ini untuk masuk ke audit mode, yang dimana di audit mode ini kita menginstal tiga aplikasi atau yang pernah dipakai di semester 1, aplikasi pemrograman yang pernah dipakai di semester 1. Jadi minimal dari perintah soal minimal 3. Jadi rencana saya nanti akan menginstal tentunya CodeBlocks, yang kedua WinRAR, yang ketiga tentunya pasti Google Chrome. Jadi ini nanti masuk ke dalam Windows sebagai admin. Ya, sebagai admin kita tunggu lagi.
Ya, untuk setelah kita menunggu cukup lama, maka kita sudah memasuki audit mode, yang dimana kita akan memasuki langkah untuk menginstal aplikasi, yaitu 3 minimal. Sebentar, loading ya. Untuk itu kita tunggu sebentar lagi. Ya, ini sambungkan ke internet yang ada pada di lokasi kalian. Kemudian kita masuk ke Microsoft Edge untuk mendownload aplikasi melalui audit mode terlebih dahulu, yang nantinya jika masuk ke Windows login sebagai user, maka tidak perlu menginstalnya lagi. Kita masuk ke Windows ke Microsoft Edge, kita silang saja. Nah, kemudian kita download seperti biasa. Download kode blok. Setelah download selesai, kita finish, kemudian aplikasi sudah terinstall. Jadi ini ada aplikasi yang bernama Opera, Facebook, WinRAR, dan CodeBlock. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke Windows-nya untuk login sebagai user. Oh, kita ini langsung ke generate. Ini close saja. Ya, ini OB langsung ke generate. Nanti kita akan kita akan masuk sebagai user. Nah, ini tinggal menunggu lagi. Oh, mohon maaf, saya silang. Saya lupa mendownload Acronis-nya. Ya, nanti penginstalan Acronis sewaktu login di user saja. Sudah terlanjur lupa saya. Nah, setelah kita nunggu ini, nanti akan masuk ke Windows sebagai user. Nanti kita akan diperintah untuk membuat akun Windows. Ya, seperti biasa membuat akun Windows, memasukkan identitas dan lain-lain. Jadi ini kita tinggal tunggu saja instalasi, dan kemudian kita open, kita start. Nah, ini kita next, lagi next, ini next, ini tutorial, next, ya kita next, ya tidak usah. Oh,
Jadi kita hapus si notepadnya. Kita hapus melalui kontrol panel. Ya, oke. Ntar. Start trial. Masukkan name. Ya, setelah kita mendaftar, kita ditampilkan seperti ini. Kita skip saja. Nah, setelah itu kita ada pilihan backup, activity recovery, kita pilih backup. Untuk selanjutnya, nomor 3, hapus instalasi salah satu aplikasi. Jadi saya akan menghapus instalasi aplikasi melalui kontrol panel. Kita install suatu program yang sudah kita install. Itu ada program, ada zip, notepad, ada Microsoft dan WinRAR. Kita hapus si ininya, 7-zip-nya, kita install. Karena diperintah soal memerintahkan untuk di uninstall salah satu, kita yes. Kita tunggu lagi uninstall. Kita tunggu sebentar. Nah, maka aplikasi sudah terinstall yang 7-zip. Kemudian kita backup soalnya. Lalu lakukan backup dengan menggunakan Acronis. Jadi kita masukkan ini. Kita backup, download.
kita backup, kemudian kita oke. Dan select ke destinasi yang akan di backup, ke this PC, ke dokumen. Nah, jadi kita akan membackupnya. Ya, proses backup kurang lebih seperti itu. Jadi kita nunggu backup data yang ada pada file di C saya backup ke dokumen. Jadi ini tinggal tunggu. Jadi pastinya sukses ya, karena backup cukup lama. Jadi saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pribadi dari saya kepada Aslab. Saya ucapkan terima kasih banyak, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nunggu sukses saja. Bye.